Orang yang banyak-banyakin duit doang, ente gak bakalan tahu duit gak dapat kemana. Yuk pagi guys, balik lagi di channel gue Jeprio. Jadi di pagi yang cerah ini gue berangkat kerja, dan gue bakal cerita gimana perjalanan gue pas WPFK kemarin, tes SKB, CPNS Kemenkumham, wawancara dan pengamatan fisik. Jadi seperti kalian lihat di video gue yang di part 4, itu gue mulai dari pas gue mau tes swab antigen di depan terminal 2. Jadi gue bakal cerita dari sebelum swab antigen sampai tes wawancara, pengamatan fisik hingga selesai. Gue bakal cerita semuanya di sini. Oke. Pertama, sebelum gue swab itu Hamin 2 tes atau Hamin 3 tes, gue lupa. Gue cerita ke komandan gue kalau gue itu sedang mengikuti tes CPNS. Nah, jadi sebelumnya tuh gue nggak pernah bilang waktu gue tes SKD kah, SMAPTA kah, gue nggak pernah bilang, gue nggak pernah cerita ke mereka. Nah, pas wawancara gue cerita ke mereka. Alhamdulillah mereka respon positif, mereka dukung yang terbaik buat gue. Nah, jadi setelah itu gue masuk lebih awal buat swab antigen itu. Gua swab antigen dianterin sama temen gua Bang Jabrik alias Bang Jainal, dianterin ke terminal 2 lewat apron. Setelah itu gua jalan dah seperti yang di video itu, seperti yang di video di part 4 ya. Gua jalan swab, setelah swab gua dijemput lagi. Nah, itu gue posisi gue masuk sore jam 17 alias jam 5 sore. Sedangkan gue tesnya itu besoknya jam 7 pagi. Nggak mungkin dong kalau gue ngikutin sampai kerja gue selesai. Itu gue selesai kira-kira jam 1 atau jam 2 pagi baru selesai kerjaan gue. Jadi gue meminta izin ke komandan gue itu supaya izin pulang lebih awal, supaya gue bisa berangkat malam dan pagi gue bisa tes dengan tidur yang cukup. Akhirnya gue pulang lebih awal tuh. Gue masuk jam 5 sore, gue pulang sekitar jam 7. Gue pulang jam 7 pagi, jam 7 malam. Setelah pulang, ya begitulah. Gue langsung prepare, siap-siapin jangan sampai ada ketinggalan. Karena kalau ada ketinggalan, nah berabe tuh. Bahkan ada yang disuruh pulang. Walaupun nggak banyak ya bawaannya, cuman kadang-kadang kalau buru-buru itu hilang dah, ketinggalan begitu. Setelah gue prepare, gue berangkat sekitar jam 12-an gue berangkat. Sekitar jam 12-an gue berangkat dari rumah. Terus sampai di Serang itu jam 2 atau setengah 3 gitu, gue lupa. Sampai Serang jam setengah 3. Posisi gue belum tidur, dan akhirnya gue paksain tidur. Alhamdulillah gue bisa tidur sejam setengah kalau nggak salah. Gue bangun subuh, nyari sarapan. Nah, qadarullah pas hari H itu gue meriang cuy. Tenggorokan gue sakit, gatel, jadi batu-batu terus, hidung meler mulu. Waduh kata ada aja gitu tantangan kan. Tapi ya gimana, qadarullah. Sebentar gue buang sampah dulu nih. Nah, itu posisi pas tes tenggorokan gue gatel banget. Waduh, jam setengah 7, Indomaret belum pada buka. Alhamdulillah
gua nemu Alfamart udah buka tuh jam setengah 7. Seperti yang kalian lihat di video gua tuh di part 4, itu gua nemu Alfamart di Jalan Kasemen. Jadi yang beli tuh istri gua, dia yang balik ke dalam. Gua beli strepsil buat pereda kan, lumayan, sama beli tisu dah. Nah setelah itu gue jalan lagi lanjut. Perkiraan dari rumah kakak gue itu 4 kilo doang sih, deket. Naik motor cuma 15 menit nggak nyampe deh kayaknya. Setelah itu pas gue sampai, gue lihat udah ada bangku-bangku yang tersusun lah, yang berbaris rapi. Gue cari bangku yang kosong. Setelah dapat bangku yang kosong, nah gue tinggal dah tuh, gue ke toilet dulu. Ya gue punya penyakit setoran sih kalau pagi. Jadi gue setoran. Setelah itu nunggu ya lumayan lama sih ya, pembukaan kan sama ibu kepala divisi itu. Setelah itu sembari nunggu, ngobrol kanan kiri dari mana ya, biasa ya, nyari temen juga. Ada yang bawa gitar, piano, biola, papan tulis, bola, raketnya macem-macem lah. Karena di situ juga kan persaingan ya. Kita semua juga kan mau nampilin yang terbaik kan. Ya jadi begitu. Sedangkan gua nggak bawa apa-apa. Ya gue bawa diri aja udah. Setelah itu menunggu, mulai dah pada datang tuh pewawancaranya pada datang dan berbaris di depan kita. Nah itu pewawancara ada 10 orang. Jadi 2 pewawancara untuk 1 calon pegawai negeri. Nah jadi buat yang mau tes, yang ngetes wawancara itu ada 2 orang gitu. Setelah itu mulai ke pengamatan fisik dulu. Jadi kita mulai dari bangku yang paling depan. Setelah itu bangku yang selanjutnya. Nah bagian gue tuh kalau nggak salah bangku baris keempat deh. Pas gue mulai maju, gue pertama itu penitipan barang. Jadi semua ditaruh di penitipan, termasuk handphone yang dibawa. Jadi cuman KTP, kartu peserta SKB, hasil swab negatif, terus sertifikat, piagam, alat-alat peraga kayak tongkat itu, gitar, biola, begitulah. Jadi yang dibawa itu doang. Setelah itu masuk ke ruangan pengamatan fisik yang dicek oleh Posuspas. Jadi kita mulai absen, tanda tangan. Setelah tanda tangan, masuk ke ruangan khusus. Jadi kalau nggak salah waktu gua itu masuk itu sekaligus berlima atau bersepuluh ya. Berlima gua masuk. Setelah itu masuk, langsung buka baju, buka celana. Cuman tersisa itu celana dalam alias sempak. Sisa itu aja. Rentangkan tangan, bolak-balik, dicek ada tato kah atau ada tindik. Nah di kuping gue ini ada bolong, kayak tindikan, cuman itu tanda lahir. Ditanya dah, apa nih? Ya bilang aja padanya, tanda lahir pak. Yakin bukan tindikan? Bukan pak. Dicek dah tuh baliknya, segala macam, udah selesai. Setelah itu gua nunggu lagi lama banget. Kayaknya kalau datang lebih awal tuh lebih enak deh, bener dah. Cuma beda 20 menit itu pulangnya bisa beda 3 jam. Jadi ya bukan sesuai urutan ya, bukan sesuai nomor urut. Pas masuk tuh sesuai yang datang lebih awal sih. Dan di situ juga ada yang datang telat. Ya alhamdulillah ya, panitia Banten baik sih.
masih boleh ikut tes. Jadi yang datang agak siang ya masih boleh masuk. Nah setelah itu nunggu lama, dipanggil buat wawancara di lantai 3 gedung Kanwil. Setelah masuk, absen, dipanggil, baru menghadap ke pewawancara. Nah pewawancara itu menilai dari kita mulai masuk. Jadi karena gua pernah paskibra ya, jadi gua jalannya jalan ala-ala paskibra gitulah, nggak meye-meye lah pokoknya. Jalan tegap, kayak orang gagah begitu. Langsung datang, plek, hormat, dia perkenalan, siap, nama Joni, siap mengikuti wawancara. Dia bilang silakan mas, duduk. Nah pas wawancara yang pertama itu gua nggak perkenalan diri. Gua udah siapin perkenalan diri, gua udah ngafalin berapa minggu yang lalu. Itu nggak ada perkenalan diri. Dia langsung bilang namanya Joni ya mas, begitu kata pewawancara. Jadi ada dua ya, yang satu ibu-ibu, yang satu bapak-bapak. Kata ibu-ibu itu, umur berapa mas? Saya biasa. Terus status apa mas? Saya apa adanya aja udah, menikah. Anak berapa? Siap 2. Nah jadi setiap jawab itu usahakan diawali dengan kata siap. Nah begitu. Jadi pas ditanya statusnya apa? Siap, menikah. Anak berapa? Siap 2. Nah begitu. Terus gue ditanya, kuliah ya? Siap. Tidak bu. Karena emang gue nggak kuliah ya. Gue awalnya kuliah, cuman gara-gara covid ya gue nggak bisa bayar kuliah, jadi berhenti. Ya gue bilang apa adanya aja udah. Ditanya, kamu kuliah mas? Siap, tidak bu. Saya awalnya kuliah, namun semester 2 saya sudah berhenti kuliah gara-gara covid. Saya nggak bisa melanjutkan kuliah bu. Begitu. Terus ditanya, terus sekarang kerja, masih kerja gak? Siap, masih bu. Emang gua kan masih kerja ya. Ya ini gua video berangkat kerja. Siap, masih bu. Dia tanya kerja di mana? Siap, di Soekarno Hatta. Ditanya lagi tuh, di bagian apa? Gua bilang siap, di APSEC. Apa itu APSEC? Kata dia. Siap, Aviation Security. Nah pewawancara yang bapak-bapak itu kayaknya entah kurang tahu, entah ngetes lagi ya. Dia kayak bertanya-tanya gitu mukanya. Jadi sebelum dia nanya, ya gue jelasin apa itu APSEC. Siap, APSEC pak, Aviation Security, bagian pemeriksaan di bandara. Gua nggak tahu ya dia entah cuman mukanya doang digituin atau emang beneran nggak tahu. Ya gua nggak tahu deh, pokoknya gue jelasin. Setelah itu gua dilihat tuh kartu peserta gua. Kartu peserta gua kan melihara jenggot ya. Gua jenggotan nih. Di kartu peserta gua itu mungkin kelihatan jelas jenggot gua. Dia langsung coba turunin masker mas. Ya gua turunin. Enggak, sorry. Sebelum gua turunin masker, dia nanya, bagaimana Anda menghadapi kegagalan? Misalnya Anda gagal di CPNS tahun ini, apa tindakan Anda? Begitu. Ya gue bilang apa ya? Ya gue bilang siap menjadi pelajaran untuk tes selanjutnya, lalu meningkatkan diri agar bisa lolos di tes CPNS selanjutnya, begitu. Terus yang bapak-bapak itu nanya, udah itu aja? Ya gue bilang siap, iya pak. Bapak-bapak itu bilang, waduh gagal kamu mas kalau itu doang. Udah itu doang. Ya gue bilang emang gak ada lagi. Ya gue bilang siap, betul pak, itu aja pak. Nah baru datu ya pas turunin masker gue lanjutin. Turunin masker, set, gue turunin tuh masker sedagu, jenggot belum kelihatan nih. Udah segitu, lepas mas, lepas. Ya udah gue lepas maskernya, tuh belang liat jenggot, pakai lagi, udah gue pakai lagi. Langsung dah pertanyaannya tentang nasionalisme. Ya mungkin ya karena gara teroris make kedok ke jenggot, cingkran gitu kali ya. Ya udah gue jawab apa adanya aja.
ditanya gimana pengamalan sila dalam kehidupan sehari-hari, terus ditanya sila keempat kayak gimana dalam kehidupan sehari-hari begitu. Terus kata bapak-bapak itu pertanyaan terakhir, ini di sel ada bermacam-macam agama, bagaimana tindakan kamu, kata dia begitu. Ya gue bilang, siap, saya tidak melihat orang dari agama maupun ras pak. Apabila hari itu orang itu benar, ya berarti hari itu dia benar. Udah selesai. Baru ditanya, kamu punya keterampilan apa? Siap, saya menguasai bela diri karate. Silahkan tunjukkan. Ya udah, gue tunjukin karate dah. Karena gue apal ya karate kata 4, gue tunjukin. Nah setelah karate selesai, gue ditanya, keunggulan kamu apa? Kata dia begitu. Keunggulan saya ya, gue bilang, siap, saya menguasai bela diri yaitu karate. Saya juga berpengalaman bekerja di bagian pengamanan, pelayanan, dan pemeriksaan orang maupun barang, baik secara manual maupun menggunakan alat dalam pemeriksaannya. Ya gue bilang begitu. Oh ya udah, silakan mas. Udah tuh kelar. Itu ngapnya bukan main cuy. Gua masker 2 lapis. Masker 2 lapis. Udah gitu karate. Tesnya juga di aula tertutup. Waduh, pas selesai itu gua keluar ruangan langsung turunin masker gua. Langsung turunin masker gara-gara saking ngapnya tuh. Baru turun 4 anak tangga kalau nggak salah. Dipanggil lagi sama Polsuspas. Mas, sini mas, kata dia. Iya pak. Tuh mas, belum selesai, kata dia. Loh, kata gua kok dipanggil lagi, tadi udah kelar perasaan. Ya udahlah, gua masuk aja, udah naikin masker lagi dong. Ternyata gua disuruh nyanyi Indonesia Raya. Gua nggak tahu ya udah gua nyanyi aja. Gue pengen duduk, jangan duduk mas, berdiri. Ya udah gue berdiri. Terus mas munduran, wow di tengah-tengah aula gue berdiri. Gue nyanyi Indonesia Raya, suaranya kencengin, kata dia. Ya udah gue nyanyi. Emang gue hafal juga kan. Selama sekolah kan ya emang nyanyi Indonesia Raya kan. Nyanyi, cuman nggak nyampe selesai sih, cuman nyampe kebangsaanku dah. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Blek, udah mas, silahkan, kata dia. Ya udah. Nah udah tuh, gue selesai. Nah itu pas gue tuh jam istirahat. Setelah gue tuh jam istirahat. Sedangkan masih ada 30 peserta lagi yang belum selesai di sesi pertama. Sedangkan setelah jam makan siang itu udah mulai sesi kedua. Ya udah, gue nggak tahu lagi dah. Gua keluar ngaso dulu, ngobrol dulu sama ketemu si Fajri itu orang Cilegon. Ya udah, selesai pulang dan sorenya langsung diumumin hasilnya, hasil skornya. Dan alhamdulillah di luar dugaan ya. Gua sebenarnya agak pesimis pas dia bilang, wah gagal kamu mas. Nah begitu gua langsung pesimis sebenarnya mah. Cuman ya udah gua jalanin aja. Hasilnya alhamdulillah ya lumayan. Skor maksimal itu 85 dan gue dapat skor wawancara itu 83,5 dan pengamatan fisik gue dapat 84,35 kalau nggak salah apa berapa ya, pokoknya 84, deh. Waduh, kata gue alhamdulillah. Nah pas besoknya itu langsung dapat skor akhir semuanya, karena kan gue terbagi 2 hari doang ya, Banten ya. Ntar gue lepas helm dulu. Nah pas udah selesai tuh hari kedua udah ada pengumuman dan ternyata skor gue itu hitungannya gede juga coy. Alhamdulillah skor gue hitungannya gede. Rata-rata tuh pada 70 lah, bahkan ada yang 60. Dan gue sedangkan dapat 83-an ya, 83 84 tuh gue dapat. Alhamdulillah ya, di luar dugaan sih.
Wah, gue bersyukur banget. Nah, setelah itu ada yang bikin QC itu, quick count dari Restu, dari gua nggak tahu dari mana, dari grup Telegram. Dia ngebagiin QC perankingan. Dan di QC gua dapet peringkat 54. Sedangkan yang diambil 78. Cuman nggak tahu ya akhirnya gimana. Sementara sih begitu. Semoga aja geser nggak jauh-jauh amat. Ya, mungkin video gua sampai sini dulu kali ini. Untuk pengumuman selanjutnya mungkin gua bakal bikin video lagi, pemberkasan dan video-video lainnya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.